kayaknya kita sudah ditipu. Pak Galung ini kan langsung jatuhin leasing ke kita. Ya namanya juga orang kita Batak gitu kan. Sumpah serapah keluar, Mang. Aku nggak tahu menahu masalah ini. Yang penting BPKB keluar, kalau nggak kau ke polisi kan. Itu cahaya yang besar banget, Mang. Itu semua keliling emas. Cuman banyak seperti apa ya, seperti goib, itu cakepnya luar biasa. Kenapa dia nyuruh kita ke situ? Kita mau dijadikan pengganti gitu loh. Di situ kita diem aja. Diem aja gitu di masjid. Dia bilang Allah nggak adil gitu. Aku dia baik bantu orang. Tapi kok gini gitu. Di dalam goa tanpa sinar rembulan, sunyi menggantung di ujung tanah yang kelam. Seorang manusia bersimpuh di depan altar. Matanya terpejam namun jiwanya tersadar. Meminta kekayaan pada sosok tinggi hitam. Memberi janji kelam pada mereka yang datang. Namun tak ada yang gratis di dunia bangsa goib. Karena ada harga besar yang dibayar oleh Bang Yoga. Halo Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini Mang Ei masih berada di Tapanuli Tengah ya? Tapanuli Tengah. Suka keliru saya ngomongnya, Tapanuli. Karena Tapanuli ada 3 ya. Ada utara, tengah, selatan ya. Dan di Sibolga ini kita sudah mendapatkan narasumber yang kemarin pernah berkisah, masih di MM, kisahnya tentang pengalaman hidup seorang pelaku konten kreator lah bisa disebutnya. Namanya Bang Yoga. Nah hari ini muncul lagi Bang Yoga. Bang Yoga hari ini punya kisah tentang pesugihan ya? Iya ada. Itu terjadi di Bang Yoga tahun 2012. 2012. Di mana? Di sini? Di Sibolga? Tidak. Kejadiannya itu di Bandung. Oh kejadiannya di Bandung, di Pulau Jawa malah di Pulau ya? Jawa. Di sini emang nggak ada tempat-tempat seperti itu? Kalau untuk di sini nggak ada. Nggak ada ya? Andai pun ada, tapi jarang terekspos dan itu hanya hitungan lebih sedikit ya dibanding dengan yang di Jawa. Oke, berarti pelaku-pelaku pesugihan banyaknya itu di Pulau Jawa. Benar. Ya? Waduh, gawat juga ya. Baik, Bang Yoga sekarang aktivitasnya apa? Kegiatan sehari-hari? Untuk aktivitas untuk saat ini, saya saat ini berada di satu perusahaan khusus ikan ya. Cuman kalau merunut kisah, saya punya pengalaman yang luar biasa. Dan ini menyangkut perjalanan hidup saya, keluarga saya, dan karir saya. Tepatnya itu di tahun 2012. Mak. Dan di SCM masih aktif? Insya Allah masih sampai hari ini. Masih live ya? Masih. Hari apa aja tuh? Untuk live kita di akun sebelah, itu malam Senin, malam Rabu, dan malam Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Jam 9 sampai jam 12. Oke, jadi sobat kepoin dulu ya. SCM Multimedia. berburu hantu. Eksplorasi. Eksplorasi. Ya, benar. Pokoknya serem. Tanpa settingan ya? Tanpa settingan. Wajib. Belum pernah ya? Belum pernah. Seperti tetangga-tetangga juga banyak yang setting gitu ya. Tapi itu ini enggak ya, murni masing-masing itu Bang. bebas lah itu mah. Yang penting bagaimana menanggapinya ya. Bener, menyikapinya seperti apa. Anggap hiburan atau serius ya terserah. Baik, saatnya kita mendengarkan kisah dari Bang Yoga. Terjadi tahun 2012 di Jawa Barat ya, pesugihan. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kembali Bang Yoga.
Saya ingat betul ya, 2012 masa-masa di mana saya banyak banget cobaan. Saya nikah di 2011. Saya menjalani aktivitas seperti biasa. Cuman di 2012 saya dihadapkan satu tantangan soal pekerjaan. Saya menjadi salah satu karyawan di leasing pembiayaan mobil sebagai surveyor. Jadi surveyor ini tugasnya untuk mencari customer, kreditur untuk kita biayai. Mau itu jual beli mobil bagus, yang baru, atau mobil bekas. Kalau untuk tugas saya spesifik, saya kan diberikan keleluasan tuh mencari customer dari mana saja. Yang terpenting malah masih dalam cakupan gitu loh. Di 2012 juga saya ingat saya pernah ngedapatin salah satu customer yang kebetulan tak kenapa ya. Itu saya lihat memang dia sangat butuh dana untuk usaha. Saat itu saya kenal dengan namanya Pak Galung, salah satu warga yang tinggal di Parsikaman, tepatnya itu perbatasan Tapanuli Utara dan Kota Sibolga. Saya kenalan nih sama si Pak Uta Galung. Ya Pak, Bapak mau butuh duit gitu. Ya Pak, ya, kita cerita bagus. Ketemu di situ, saya kan tentu masih was-was nih memberikan pinjaman. Cuman kan waktu kenalan itu dia sambutnya baik, saya coba telusuri beliau. Kerjanya di mana gitu kan. Terus aktivitasnya apa aja dan tinggalnya di mana. Dia sebut Parsikaman. Saya tanya, Pak Galung mau pinjam berapa? Mau pinjam 200. Awalnya pinjam 200 juta. Buat apa dana segitu besar? Untuk usaha sawit katanya. Waktu di situ kan saya bilang, jaminannya apa Pak? Kalau boleh tahu. Bisa apa aja Pak rupanya. Kemarin dia cerita kalau dia punya 2 unit ini Bang. Satu dump truck, satu jenis Avanza. Cuma saya bilang, kalau di kita untuk pembiayaan, karena dia unit berjalan, otomatis suatu waktu pasti terjadi kerusakan. Makanya setiap benda yang bergerak kita nggak bisa ngasih maksimal. Harus secara bertahap nih. Berapa kira-kira layak di tempat layak yang bisa keluar? Ngomong sama saya kan, Pak Galung nah. Saya bilang, tahun berapa unitnya Pak? 2006. Jenisnya Avanza minibus. Oh, saya telepon nih. Teman kita ya, rekan kita yang di kantor. Kira-kira pembiayaan mobil 2006 jenis Avanza plat BK keluarnya berapa Mbak gitu. Saya bilang, coba abang analisa deh, jenis unitnya bagus nggak? Kira-kira resmi nggak? Kira-kira layak nggak gitu. Setelah saya lihat, saya kan paksain nih, karena berhubung ini kan target saya. Harus achievement dong tiap bulan gitu. Saya pastiin sama Mbak saya, telekonferensinya. Insya Allah ini bisa Mbak, saya jamin. Karena karakter beliau pun lurus gitu. Saya nggak ada menaruh kecurigaan sama Pak Galung ini karena betul-betul dia memang butuh dana itu gitu loh. Cuman sesudah saya telepon sama Mbak Desi, saya bilang sama Pak Galung, Pak Galung, sebelumnya minta maaf. Saya bilang, kenapa gitu, Le? Saya nggak bisa mengeluarkan sebanyak 200 juta. Tapi kalau untuk pinjaman mobil Bapak, saya bisa anggarkan di kisaran 75 juta. 75 juta. Lah tambah Le, nggak bisa gitu. Karena unitnya kan terlalu jauh tuh ke bawah ya. Dari 2012 ke 2006. Berapa lagi, mana tahu terjadi hal nggak diinginkan suatu saat. Jadi akhir cerita saya dengan pimpinan sepakat untuk mencairkan dana di kisar 50 juta. 50 juta ya. Nah itu saya tawarkan tuh sama Pak Galung. Kita ketemu lagi. Sebelum masukkan berkas, ketemu lagi saya bilangkan, Pak Galung, pinjaman Bapak dengan kredit seperti ini, terus yang digadaikan adalah mobil Avanza, keluarnya cuma 50. Bagaimana Pak?
Dia bilang, ya udah Lale, kalau memang segitu, karena saya butuh sekali dana itu gitu. Singkat cerita, saya suruh siapin berkas, mulai dari KK, KTP, sampai siup kalau dia ada usaha, sama izin usaha, sama syarat-syarat lainnya. Kalau tadi 70 apa itu? Itu dana yang kita keluarkan dengan jaminan mobil tadi. Tapi hasilnya 50. Hasilnya jadi 50. Karena sudah kita lihat analisa jam tayang dia, dari segi kendaraan dia, fidusianya bagaimana, terus asuransi bagaimana. Terakhir dijatuhkan di kisaran 50 juta. Nah itu pada saat itu. Nah si Pak Galung ini setuju dia Mang. Karena dia sangat betul-betul butuh dana ini, akhirnya sepakat. Nah saya ingat waktu itu saya ajak dianya pencairan itu di hari Kamis. Datang ke kantor kan. Dulu kantor kita kan di Sidimpuan. Saya kan Sidimpuan cabang. Di Sidimpuan nih. Dia datang, terus kita layani dengan baik. Akhirnya dananya di ACC-in. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan aman nih. Jatuh tempo dia di tanggal 25. Saya ingat banget itu, tanggal 25. Di 3 bulan ini saya nyaman karena nggak perhatiin lagi kan. Karena saya anggap udah dah, gue percaya selama 3 bulan aman. Berarti ke depannya juga aman gitu Mang. Cicilan berapa itu? Di kisaran 4.200.000. Selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jatuhnya di bulan keempat Mang. Cicilan di bulan keempat. Desi manggil Bang Yoga gitu. Kenapa Kak Desi? Ini atas nama Pak Galung nggak ada masuk kredit gitu, nggak ada masuk transferan gitu. Loh, tumben kenapa gitu? Nggak tahu. Udah dikabarin gitu. Waktu ditelepon nggak ada signal dan tidak aktif. Ya was-was dong. Siapa sih yang bisa tanggung jawabin begitu kan? Apalagi saya harus ngawasi ini selama 7 bulan supaya lepas nih dari tanggung jawab saya. Lewat 8 bulan nggak apa-apa. Ini kan 7 bulan sih dibatasin. Bang Yoga yakin orangnya masih di sini gitu. Soalnya kan ini agak beda kreditnya. Masa ngilang gitu doang gitu loh. Saya bilang ya mudah-mudahan gitu Kak Desi. Udah coba ditelusuri gitu kan. Ya saya nggak langsung ingat kata-kata Kak Desi ini. Orang memang saya anggap biasa gitu kan. Mungkin terlambat karena jauh jarak atau memang lagi ada kesibukan lain. Positifnya seperti itu Mang. Entah kenapa saya jadi semacam apa ya, jadi tanda tanya. Nggak tenang gitu. Karena jatuhnya tuh di 4 bulan ini harus betul-betul bener bersih ini loh. Kemudian masuk hari Senin. Kan sudah briefing nih. Kita di kantor kan. Sama kolektor, sama surveyor, sama bos juga. Briefing. Nama saya di spill. Yoga, perhatiin kredit lo gitu. Kamu perhatiin atas nama ini. Tapi yang menjadi tanda tanya yang ini katanya gitu. Atas nama Pak Galung tadi. Siap bos gitu. Habis briefing, saya coba telepon betul mati. Itu tagihan mau masuk bulan kelima itu Bang. Karena udah nggak bener lagi nih gitu kan. Dulu saya pakai motor tuh. Saya coba lakukan niatan ini tadi supaya ini selesai nih. Saya engkol motor saya berangkat. Daerah Parsikaman. Kalau perjalanan dari Sibolga Parsikaman lebih kurang 2 jam karena ini masuk kampung Bang. 2 jam perjalanannya masuk ke sana. Saya engkol kereta langsung menuju Parsikaman. Sampai di situ saya harus masuk dulu ke kampung. Cuman saya minta tolong sama warga supaya nemenin ke dalam kan. Karena itu kan lokasinya hutan itu Bang. Masuk ada teman kenalan, dia mau ngawanin gitu loh. Saya bonceng dia. Nyampe tuh di rumahnya. Di rumah beliau gitu loh. Saya lihat kok sepi gitu, nggak ada orang sama sekali Bang. Gak berapa lama, karena udah dilihat itu sunyi banget, saya coba tanya tuh sama tetangga yang di sebelah kanan itu. Ada ibu-ibu keluar. Bu, mau nanya gitu. Oh iya itu kenapa? Itu manggil saudara ya, saudara laki-laki. Ya itu kenapa gitu. Teringatnya Pak Galung di mana Bu gitu. Nah itulah yang heran kami. Sudah seminggu ini nggak nampak. Karena waktu kami lihat kemarin, malam aja orang itu keluar. Siang itu udah tutup gitu loh.
Kenapa rupanya Bu? Ada yang masalah Bu? Bukan masalah katanya gitu, cuman agak berbeda saja gitu. Kayak takut-takut lah orang itu gitu kan. Terus saya bilang, teringatnya Bu, ada nggak yang lebih dekat dari sini jangkauannya? Sesudah misal kalau pergi atau kemana gitu tujuannya gitu. Ya mana lah tau kami Bang. Soalnya kan di sini kan kalau udah orang keluar cuma membilangkan ke pasarnya itu gitu. Nah ini kan seminggu ini nggak nampak lagi. Ya di situ Bang, aduh bingung lah. Karena kan tujuan saya ke sana nggak ada ketahuan bos lagi. Inisiatif saya aja ke sana gitu Bang. Terus saya tenangkan sedikit. Saya pastiin sama kawan saya marga si Tumeang kalau nggak salah kemarin itu. Saya bilang, Le, teringatnya di sini di mana lagi Le untuk perjalanan kayak gini. Oh Le, orangnya sini kurang bergaulnya itu gitu. Cuman orangnya baik. Anaknya kan 2 nih, laki-laki kan. Punya kebun juga. Mobil orang itu ada untuk angkutan barang gitu Bang. Angkutan hasil kebun ya. Itu nggak ada sama sekali Bang. Kalang kabut kita kan. Saya bilang nggak usah Le, aman itu nanti kita pantau, kata Bang Situmeyang ini. Saya percayakan dia nih. Lewat sesudah kita dari rumahnya itu kan selesai gitu. Karena saya tetap fokus ke dia. Tapi saya tetapkan amanah sama Bang Tumeyang, mana tahu melihat, tolong kabari Lae gitu. Tolong kabari Bang. Nah, dia mau gitu. Jatuh ke pertanggal 21 kok nggak juga datang angsuran. Nggak masuk lagi kredit untuk pembayaran. Makin was-was kan. Terakhir bos bilang, kamu coba pastiin orangnya di mana supaya rentan waktu ini jatuh ke kolektor. Kamu didamping ke kolektor. Pakai mobil aja dah ke rumahnya gitu. Nggak usah naik kereta atau motor kan. Oke siap bos gitu. Terakhir saya didampingi sama kolektor. Itu kolektornya itu di C1 dia. C1 itu tunggakan 7 bulan, 8 bulan. Kalau udah dia C2 itu yang udah bermasalah semua Bang. Ada tunggakan setahun, 2 tahun, itu orang-orang yang cabutan semua. Kalau kolektornya ya, dibayar aja gitu. Mau apapun masalahnya, mau maaf katanya udah terjadi pemukulan, pembaca udah resiko orang itu. Karena udah di-cash-in itu Bang. Kalau untuk yang C1 itu masih pakai bed dia. Bed dari leasing kan. Nah itu yang damping saya. Perjalanan hampir cepat karena kita menggunakan mobil. Saya panggil lagi tuh Bang Tumeyang. Saya tanyakin, Bang Tumeyang, nemu lagi nggak Bang Pak Utagalong? Kayaknya nggak ada Le. Tapi nggak apa-apa lah, kita cek lagi di rumah. Masuk lagi ke hutan, kampungnya. Kosong lagi Bang. Nggak berapa lama, kita tanya, nah sesudah kita di rumahnya, kita tanya lagi sama tetangga. Pernah nggak lihat Pak Galung ini? Ya ibunya sama keluarga-keluarganya keluar. Le, semalam pun datang ya orang Le. Datang kemana Bu? Mencari itu. Marga orang itu manggil kayak itu ya. Manggil itu. Ada kayak orang Le juga mencari. 4 orang itu besar-besar badannya. Siapa lagi? Kolektor Bu? Enggak. Kayaknya ada hutang piutang gitulah. Jadi kita kan jadi tanda tanya gitu Bang. Sama si ibu kan. Bu, teringatnya yang adanya masalah di luar sana sama siapa ini? Sama si Pak Galung ini. Kayaknya iya, soalnya emosi kalinya daripada lain orang-orang itu yang datang kemarin gitu. Terakhir saya tanya lagi, kira-kira Bu, ciri-cirinya gimana Bu yang datang? Pokoknya 4 orang besar badan. Setahu kami, waktu kami cerita nih sama yang datang ini, itu mobil dia katanya gitu. Mobil yang punya ini, tapi si Hutagalung ini kan ada dana nih. Dana, titip lah. Ada dana titip, dipinjemin gitu. Kemarin kasarannya 15 juta. Nah nggak diambil-ambil, pengakuan dari si tetangganya. Nggak diambil-ambil sama si yang datang kemarin ke rumahnya 4 orang. Kan salah satu yang punya. 3 orang yang kawannya. Jumpa di situ, pengakuan dari si ibu katanya, ini mobil si yang datang kemarin ini Bang. Tapi dipakai sama Pak Galung. Saya tuh duduk di situ. Saya berarti kecolongan gitu Bang kan, kecolongan. Saya bingung, saya diem. Kolektor udah bilang, bahaya gitu Bang, kata gitu. Ini dana nggak dapat, unit juga hilang ini pasti. Kecuali BPKB yang tinggal kan. Apapun ceritanya kalau BPKB di kantor, orang bisa jual beli Bang. Unitnya tanpa surat gitu ya, bisa gitu. Saya diem aja gitu kan. Terakhir kita pulang, balik ke kantor, saya habis diomelin sama bos. Saya harus dipertanggungjawabkan soal ini. Supaya macam mana ini
kredit jalan. Mau nggak mau kantor harus memberikan semacam sanksi lah sama saya kan selaku surveyor. Kok lolos nih dengan kasus seperti ini. Tapi kan bos belum tahu kalau mobil ini mobil orang yang dikasih sama Galung. Pak Galung ini ACC-nya ke leasing kita gitu. Singkat cerita, entah kenapa pihak dari yang punya mobil datang ke kantor, Mang. Dia bilang, itu kan cabang kita kan di terminal tuh kan. Dia bilang, teringatnya Pak, ada atas nama Galung yang minjam uang. Ada, dilayanin sama bos. Kenapa Pak? Ada apa? Gitu. Nah saya kan dipanggil tuh selaku surveyor. Ditanyakan segala macam. Nah, inilah si Pak Yoga inilah yang kemarin yang mensurvei. Duduk kan saya, bos sama si klien tadi yang punya mobil asli. Dia tanya, Bang mau tanya dulu aku Bang. Teringatnya apa jawaban dari si Galung itu waktu keluar uangnya untuk usaha Pak gitu. Nah, itu mobil saya Bang. Kenapa jadi abang mengeluarkan? Apa dasar abang mengeluarkan? Harusnya abang tanya siapa nama di BPKB. Waktu dilihat nama BPKB sama yang datang itu. Sampai dia tunjukin KTP. Di situ saya nggak bisa lagi ngomong kan, karena udah betul-betul ini fraud, udah kerusakan jadinya. Terus dia bilang, kalau masalah ini aku nggak tahu menau. Aku nggak tahu menau masalah ini. Yang penting BPKB keluar, kalau nggak kau ke polisi kan. Karena pengakuan dari siapa? Bang Robin namanya. Bang Robin, marganya saya nggak tahu. Panggilnya Bang Robin, dia bilang, kau ke polisi kan, membilangkan saya. Saya pucat, saya diem, bos marahi saya. Apalagi customer yang betul dia punya mobil asli, juga mojokin saya. Nah, di situ Pak Galung ini kan langsung jatuhin leasing ke kita, jatuhin pinjaman ke kita. Akhirnya kita sepakati gitu. Itu seminggu lah gitu pencairan. Orang survei pertama alhamdulillah lancar, survei kedua juga pas dengan bentuk unit yang lain untuk mendukung ya, dalam truk tadi. Usahanya juga udah kita cover. Udah. Jadi inti ceritanya sih Bang Robin jadi marah-marah, mojokin. Saya ngabaikan itu semua, saya bilang, Bang kita telusuri dulu loh Bang, jangan sampai segitu ngomong. Ya namanya juga orang kita Batak gitu kan, sumpah serapah keluar Bang. Saya ngatakan saya, maaf katanya binatang gitu kan, kamu bodoh gitu segala macam, ya saya terima aja gitu Bang. Mau nggak mau kan. Terakhir bos juga intervensi saya supaya ini saya tangani. Ya bingung Bang, dari mana? Di satu sisi ini pertaruhan harga diri plus kerjaan saya nggak membilangkan sama siapa-siapa. Dan pada saat itu masalah ini kan saya diamkan sama keluarga. Nggak berapa lama, selang 3 hari somasi datang Bang. Dari pihak berwajib. Kalau saya diduga melakukan penggelapan dan penipuan. Di situ ya saya tinggal sama orang tua, sama mertua kaget. Saya dipanggil dengan somasi tadi ke Polres Tapteng. Ditanyakin, saya jelasin gitu kan. Gak berapa lama, di situ dibuat kesepakatan kalau dalam jangka waktu selama 1 bulan unit tidak pulang, saya dijebloskan Bang. Saya cari dana dari mana gitu. Terus saya panik, ternyata usaha-usaha yang saya lakukan memang nggak ada sama sekali. Nah sebelum jatuh tempo dengan perjanjian dari Pak Robin, itu kan dari pimpinan, dari tempat saya kerja kan udah lepas tangan. Karena mereka juga dituntut untuk pencairan kreditnya itu lancar, kreditnya terus. Sementara Pak Robin langsung mengejas saya sampai selesai. Macam mana unit pulang, kalau enggak kamu dipenjarakan. Nah di hadapan polisi saya bikin kesepakatan perjanjian dia Bang jadinya. Nah di situ kan saya malam sesudah kita kantor polisi saya pulang. Kan saya curhat sama istri saya bilang, Dek pinjam gelang gitu. Dulu kan saya pakai mahar, saya pinjam gitu kan. Buat apa gitu? Buat bayar hutang gitu. Hutang apa lagi gitu. Gak berapa lama saya jelasin semuanya Bang.
kalau saya sebenarnya udah ditipu, kalau Mas Minggu ditipu gitu. Tipu macam mana dijelasin. Saya jelasin dari awal sampai belakang, ya istri nggak ngasih Mang. Saya minta, saya istilahnya nyembah dan berharap, bermohon. Terakhir kan istri kayak nggak redo tuh. Ini emas yang kau kasih, plek gitu di tempat tidur kan. Mau kau gadai-gadai, kau jual-jual, kau bayar hutangmu. Ya cuma dapat situ 10 Mang. 10 juta. 10 juta saya bayarkan dari pihak kepolisian. Saya bayarkan 10 juta dari pihak kepolisian untuk Bang Robin. Sisanya bagaimana? Pening. Makan gak enak, tidur gak enak. Yang gak enaknya kan dari keluarga. Waktu tahu ya mahar ini saya jual, udah habis saya diomongin. Sudah saya tahu kok kau dulu. Nah itu kan si abangannya. Saya udah tahu kok kau macam mana karaktermu dulu. Tukang tipunya kau. Sampai adikku saja, adik sepupuku kau tipu gitu. Semua keluarga besar. Tahu kira-kira apa yang saya lakukan saat itu? Saya kan kemarin sempat lama di masjid. Saya di depan kereta. Itu truk itu mau saya tabrak gitu. Karena nggak bisa lihat lagi gitu. Mulai putus asa ya. Nggak ada yang bisa ditolong. Cerita sama mama. Mama kan udah lepas kan. Karena saya udah nikah. Dia baca gitu di masjid. Saya bilang Allah nggak adil gitu. Aku dia aja baik bantu orang. Tapi kok gini gitu. Frustasi. Engkol motor lapin ke diri ke itu ke truk. Betul-betul udah saya tekatin. Karena dia telepon terus gitu. Saya bayar dari mana gaji habis dipotong untuk cicilan 4.200.000 nggak ada lagi. Terakhir dari ibu kan keluar kata-katanya dulu, mertua. Mending kau pilih si Fulan gitu, jadi terungkap semua Mang. Kisah-kisah kita deket tuh kan menjelang nikah keluar semua tuh. Itulah kau pilih pilihanmu daripada pilihan mama. Itu saya sampai gitu kan. Terus saya udah nggak tahu lagi kemana. Di masjid saya diem aja gitu, kayak orang gila lah gitu kan. Dari saya sholat duha sampai ke asar saya diem. Saya keluar dari masjid, saya nggak tahu mau arah kemana. Saya jalan lagi, ketemu nih sama siapa warga kalau nggak salah. Warga ini namanya Ibu Tompul. Ibu Tompul ini yang tahu orang di situ, dia kan seorang dukun Mang. Dan dia orangnya baik sebenarnya. Terus punya keluarga, punya usaha juga gitu. Saya tanya-tanya sama dia tuh. Dia kan pas kebetulan ngobatin, saya tanya gitu. Kak, aku mau berobat. Soal hidup aku. Oh masa nggak apa-apa gitu. Nah dia kan ngobatin buka lapak. Dia pakai ulos. Kemudian pakai altar gitu. Kayak ada sajadah. Dia kerasukan tuh. Masuk kan. Nanti Bang Yoga tanyakin ya apa kata opung gitu. Terus nggak berapa lama saya tanya tuh sama opungnya yang di badan dia pada saat itu. Saya tanya, kamu minta apa gitu. Tapi bahasa Batak, yang translate itu suaminya. Saya bilang, saya ingin keluar dari masalah saya. Karena saya jelas sudah ditipu. Dan sekarang masalah saya bukan lagi masalah yang biasa. Karena udah ranahnya merembet kemana-mana. Termasuk polisi dan keluarga. Si opung yang kerasukan itu dari Bau Tompul cuma bilang, buka halaman sekian di Al-Quran katanya gitu. Dia kan Nasrani. Buka halaman sekian,
terus kamu baca gitu. Tapi bahasa Batak, ditranslatekan sama suaminya. Saya baca. Itu kandungan ayatnya kalau nggak salah tuh surat Al-Waqiah. Saya bacakan, si Opung angguk-angguk. Nggak berapa lama, sesudah dia masuk, keluar tuh dianya kan. Nah, saya ditanya sama Bowo Tompul ini bilang, dia ngomong apa Bang Yoga gitu. Karena udah kenal nih. Enggak gitu, Bowo. Tadi si Opung membilangkan aku baca ini. Nah, jadi datang si Bowo, ya udah bacakan aja amalan ini gitu. Nah, sesudah keluar dari rumah Bowo, aktivitas seperti biasa, tapi godaan makin banyak. Saya harus memikirkan cicilan tiap bulan untuk menggantikan si oknum Hutagalung ini. Terus saya harus menutupi hutang saya yang sebanyak-banyaknya itu dengan perjanjian sama Pak Robin. Ya mana bisa tenang kita kan. Tidur juga pasti kepikiran ke situ. Makan gimana mau selera gitu kan. Saya bilang nih sama Bowo karena udah kenal bagus. Bowo, kira-kira bisa nggak aku pinjam uangnya gitu awalnya. Buat apa Bang Yoga gitu. Mau aku bayar dulu 4.200.000. Bulan depan aku janjikan. Nah Bowo kan nggak bodoh-bodoh amat tuh. Macam mana kamu bisa membayar sementara kamu masalahmu adalah hutang gitu loh. Terakhir Bang Yoga gini aja lah. Ada pertemuan kami katanya gitu. Pertemuan apa Bu gitu. Adalah kami setiap malam Jumat ketemu sama aku manggil Tulang tuh katanya. Tulang itu paman namanya Tulang Udin. Nah saya pikir Tulang Udin ini betul-betul orang Sibolga. Ternyata dia orang yang lama tinggal di Jawa Barat atau di daerah Bandung. Tapi dia tinggalnya di sini. Malam sekitar pukul 10 saya jumpai mereka di malam Rabu tuh di rumah Bowo Tompul. Di situ yang hadir Pak Pansur, Pak Tanjung ya, Nova, terus Pak Rudi, terus ada lagi Bowo Tompul sama satu lagi abang dari Pak Udin dan Pak Udinnya. Nah kita ketemu nih ada 7 orang termasuk saya. Pak Udin bilang, "Bah, ini siapa?" katanya gitu. Kata Pak Udin ini kan, dia kan orang sini, orang Tapteng, tapi udah lama di Jawa Barat. Saya Yoga, Pak gitu. Oh, udah lama kenalan sama Bowo. Belum lama sih, cuman kenalan dulu waktu saya minta obat. Terus Bowo bilang sama si Pak Udin ini, "Tulang, cobalah bawa Bang Yoga itu sama kita." Bah, kenapa rupanya? Iya banyak kali masalahnya itu gitu. Terus waktu Pak Rudi membilang, yakin rupanya Bowo membawa dia. Nanti apa loh ujung-ujungnya bakalan panjang ini gitu. Gak apa-apa, orang yang butuh kan tetapnya kita bantu. Saya nggak tahu nih komunikasi Bowo Tompul sama si Pak Udin ini apa gitu loh. Nah dari cerita itu saya liatin mereka setiap 6 bulan punya misi. Misinya itu membawakan klien ya atau membawakan tamu dari Sibolga ke Bandung Bang. Di situ kan saya diingatkan sama Bowo, Yoga aku nggak bisa bantu, cuman aku bisa membawa kau sama-sama kita ke sana gitu. Jadi singkat cerita saya tanya sama Bowo, kalau ke sana kan pasti ada biaya. Kira-kira berapa lama dan macam mana sistem kerjanya? Saya bilang, menarik kita Bang katanya gitu. Menarik apa? Menarik uang di gunung. Tapi ada nanti ritual khusus gitu. Ritual macam mana gitu kan? Waktu sebelum apa kan? Sebelum kita prepare persiapan, itu kan masih kisi-kisinya dikasih sama Bowo. Terakhir Bowo bilang, Abang Yoga nanti siapkan aja lah semampunya. Nah itu kan persiapan itu lebih kurang 1 minggu saya berpikir. Si Pak Pansur selaku sponsor utama, terus kedua Pak Rudi seorang ASN, ada Nova juga ASN, Bowo, saya orang biasa gitu loh. Mereka kumpul patungan. Nah, saya kan nggak tahu nih Pak Udin ini sebenarnya siapa gitu loh. Waktu pertemuan mau lusa hanya mau berangkat, kita briefing dulu nih di rumah Pak Udin. Kumpul di situ, saya datang terlambat, mereka udah di situ. Jadi saya salamin orang yang ada di situ termasuk Pak Udin. Dia bilang, ya udah Bang Yoga kalau mau ikut nggak apa-apa gitu.
Cuman kamu dana berapa? Di situ saya punya simpenan di tabungan kan 800.000. Secara logika 800.000 dapat apa? Perjalanan ke sana gitu kan. Saya bilang, saya minta tolong sekali Pak. Kalaupun saya ikut misi ini, saya minta tolong sekali. Kalaupun berhasil nanti ambil aja. Kira-kira berapa yang dapat, kurangkan hutang-hutang saya biar selesai. Saya nggak tahu menau lagi gitu kan. Nah, patungan tuh beda-beda gitu, Mang. Pak Pansur dia bawa 20. Kalau Pak Rudi dia bawa 5. Berbeda-beda lah pokoknya. Saya hanya bawa 800. Terakhir, entah kenapa, waktu canda-canda gitu, Pak Udin nyeretuk. Dia bilang gini, Yoga, kamu pernah lihat emas enggak? Enggak pernah Pak, kecuali di toko emas gitu kan. Mau lihat emas gitu. Itu kan ada semacam kamar khusus. Di dalamnya itu ada berangkas. Di rumah Pak Udin itu. Nah sini katanya gitu. Nah dibukakan itu emas. Emas di berangkasnya. Pas dia buka cedek gitu kan, emas. Ya nggak tahu ya apakah ini motivasi atau mempengaruhi atau bagaimana kan. Dia bilang ini emas katanya. Ya udah percaya gitu aja Bang. Orang dia memang tempatnya tempat untuk ritual kan, buka emas gitu. Ya udah, karena tekad saya udah kuat, saya bilang aku ikut gitu. Sesudah kita pertemuan itu, malam kan saya ceritain sama orang rumah kan, sama istri saya bilang, Dek, saya mau ini, masnya mau keluar kota, ada semacam lokakarya gitu, meeting dari kantor, nah gitu alasannya kan, berapa hari mas, lebih kurang paling 2 hari gitu, udah itu persiapan, dia kan curiga waktu mau berangkat, kok bawa bekal banyak, baju-baju, sarung, peci gitu. Ya normatifnya saya bilang ini ya untuk jaga-jaga lah di sana kan. Mana tahu sesudah kita meeting di sana ya malamnya kan seperti biasa, baju biasa gitu. Saya bawa lebih kurang 3 setel baju dan perlengkapan yang lainnya. Waktu mau berangkat saya telepon lagi istri saya bilang, Dek izin berangkat gitu, berangkat. Kita dulu naik mobil pribadi. Perjalanan dari Sibolga menuju ke Jakarta, ke Bandung lebih kurang 3,5 hari Mang. Karena dari Jakarta ke Bandung kan lebih kurang 3 jam ya. Kalau dari jalur darat. Kita jalan, seperti biasa ada 6 orang lah jadinya. Saya, Pak Pansur, Pak Rudi, Nova, Bowo Tompul sama Pak Udin. 6 orang kita berangkat dari Sibolga. Pada waktu itu kan naik mobil pribadi. Kalau nggak salah itu mobilnya Pak Pansur kemarin berangkat. Nah sampai di sana di daerah Bandung kita ngecamp dulu nih, cek area gitu kan, karena Pak Udin itu ngenalin semua sama murid-muridnya gitu, sama sedulur-sedulurnya gitu di Bandung. Nggak tahu ya bahasa Sundanya apa di sana. Terus saya biasa aja dikenalin satu-satu gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya, kita di situ tapi misinya nggak tahu bagaimana. Singkat cerita, di situ kan dananya yang masing-masing nggak kita setor. Nah, nggak kita setor waktu sepanjang perjalanan. Karena bayarnya gini, misal di area Padang, Sumatera Barat yang bayar minyak Pak Pansur gitu loh. Nanti di daerah Lampung atau Bengkulu yang bayar Rudi gitu. Nah sampai di sana baru keluarin dana Mang, keluarin dana semua. Waktu kita tinggal di, kalau nggak salah di apartemen tuh, tinggal di situ, terus kumpul masing-masing. Pak Udin bilang, ini uangnya kita beli bahan. Bahannya itu banyak Mang. Itu ada minyak, apel gin, terus beberapa dupa, itu yang harganya lumayan luar biasa. Nggak ada pukulan-pukulan 100.000, 200.000. Itu pukulan dari luar negeri semua Mang. Nah di situ, udah kita patungan semuanya udah keluar, tertotal di situ ada dana sekitar hampir 10 juta semuanya untuk satu ritual ya. Nah, jadi di situ Pak Udin kan bilang misi kita ada 2 gunung Mang yang akan kita tempuh untuk mengambil dana goib. Yang pertama itu di daerah Padalarang, itu ada namanya itu Gunung Larang. Terus satu lagi Gunung Gelis.
Itu yang tujuan kita yang ke sana. Untuk tujuan pertama, sesudah kita keluar dari penginapan, tujuan kita adalah ke Gunung Gelis. Gunung Gelis ini dekat sih dari jalan. Terus ketemunya itu nanti semacam bukit tuh. Di sebelah kiri ada musola, dia ke atas ketemu tuh bukitnya. Naik di sana, yang membawa itu Pak Udin, langsung sungkeman nih sama si juru kuncinya. Nah, entah kenapa juru kuncinya ini kayak ya udah biasa, mungkin Udin bawa pasien gitu kan, atau bawa tamu. Ya udah. Tirakatnya juga udah dikasih tahu, tapi yang jadi pertanyaan kita di situ, kita kok jadi dipisahin gitu, Bang. Langsung Udin bilang, Yoga sama Bow masuknya di situ. Kalau Udin sama Pansur sama Rudi di sini gitu. Nah, itu lokasi naik di situ kalau dari rumah si juru kunci sekitar makan waktu lebih kurang 15-20 menit lah ke gunungnya. Nah, itu jalan malam, kita bawa perbekalan segala macam, masuk ke dalam, itu udah luar biasa. Kita disambut semua. Mereka mungkin nggak lihat ya, kalau saya pribadi lihat gitu. Nah, si Pak Udin tadi tawasulan, tirakat usus, habis itu dia bakar semua. Menyan, dia buatkan semacam sesajen, memang pemanggilan. Di situ posisinya itu cukup bagus ya, saya lihat untuk bentukan goanya. Goanya itu gede, tapi ada semacam jurang, Mang, di bawah. Titik-titik jurangnya. Jadi dia udah tugasin, Bow sama Yoga kamu di situ. Dari sini ke sini ada sekitar berapa meter ya? Ada 6 meter ke bawah. Nurunnya itu kan harus nurunin apa juga, terjal kan, turun. Persiapan yang kita bawa di situ kalau untuk ke dalam itu cuma bawa senter yang dari mancis atau dari korek api yang pakai senter kecil gitu loh. Nah, kita masuk sesudah tawasulan yang dilakukan Pak Udin kan, kita kumpul, kita masing-masing dipisahin. Saya ingat banget, saya di sini, Bow di sana, sisanya Pak Udin dan teman-teman yang lain itu di tempat yang lain gitu. Masuk ke dalam. Pak Udin kan sebelum kita ditugaskan ke dalam itu, dia kan bawa semacam jaga badan untuk kita gitu loh. Dia bilang nanti bacaannya bebas, cuman adabnya cuman diem aja gitu. Nah, sesudah kita masuk ke dalam itu kan beda tuh hawanya, hawa di dalam, Bang, itu kan nggak seperti kita di atas. Saya masuk, terus Bow masuk, Udin dari atas bilang, Yoga semana aman gitu, aman Pak gitu, Bow aman, udah kita tinggal ya, ditinggal. Yang kita lakukan di situ hanya zikir. Selama zikir, saya akan mulai nggak tenang di situ. Mulai nggak tenang karena yang datang ternyata goib yang sifatnya jahat semua, yang negatif. Tujuan di situ nggak semua yang positif, Bang. Karena nggak ada unsur seperti yang syekh atau apa kan, semuanya hewan. Duduk, saya sedekap, saya diem, saya silah, terus senter saya ginikan, itu kan tertutup semua temboknya, karena yang ada itu cuman jalan masuk ke atas di situ. Terus saya duduk, mulai saya bacakan Bismillah sampai saya zikir yang dia suruh ya. Kemarin saya ingat banget zikirnya itu Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, itu zikir dia. Duduk di situ, itu ular, Bang, datang. Saya pikir ular yang betulan ya, ternyata ular goib. Gak berapa lama ada yang ucapkan punten gitu kan, datang lagi tuh sosok. Nah, saya takut gitu kan, saya takut karena takutnya ketiban kayak
batu-batu dari atas gitu loh, karena tempatnya kan cukup curam. Gak berapa lama saya zikir, itu di depan saya jatuh mang satu benda. Bendanya itu kayak peti turun, das gitu. Petinya itu luar biasa besar. Hah? Saya ingat pesan dari Udin, katanya kalau mendengar benda jatuh, kalian cuma berdiri, kalian senter ambil. Ya karena kita nggak tahu macam mana cara ngambilnya, jatuh pas kebetulan posisi meditasi, ya saya hidupkan senter. Saya baca bismillah, saya cari, nggak ada. Saya ambil lagi posisi semula, saya duduk lagi, jatuh lagi mang. Itu 2 kali jatuhnya, jedas, terus belah sini jatuh lagi di situ. Nah di situ kan saya udah bilang ke hati saya, atau inikah kira-kira benda yang dikasih gitu mang kan. Karena di situ posisi saya cuman ini selesai gitu aja. Nah nggak berapa lama meditasi yang dilakukan itu sampai ke pukul 4. Di sini kan sebenarnya kan nyaman kalau secara pribadi ya, karena hawanya juga sepoi-sepoi untuk di dalam, meskipun itu bentukan goa, saya merasa nyaman. Cuman pertanyaan saya, benda yang jatuh ini dalam bentuk peti ini kok nggak real nampak gitu loh. Itu tanya-tanya saya, tapi saya diamkan aja gitu. Sesudah kita melakukan ritual kayak gitu di Gunung Gelis ini jam 4 subuh, kan Pak Udin manggil gitu dari atas, yoga gitu panggil. Saya lihat di atas, oh ya Pak gitu, udah naik gitu, naik. Kita kumpul jadi di atas. Ternyata yang di atas yang nggak melakukan ritual itu Pak Pansur, Pak Rudi sama Nova, cuma di atas doang. Yang melakukan ritual saya dengan Bau Tompul. Nah, waktu ditanya apa pengalamannya di dalam, saya jelasin dong yang saya rasakan kan. Cuman kan Bau kan diem aja. Saya nggak tahu apa pengalaman Bau Tompul ini yang teman saya di area lubang tadi. Nah, kita turun sekitar pukul 5:30 nyampe ke rumah juru kunci. Kita makan sarapan kan. Terus Pak Udin, Pak Pansur, Rudi sama Nova permisi, katanya mau ke pasar beli bahan gitu. Mereka turun dari gunung. Ya udah yang ditinggalkan saya sama Bau kan, sama Ibu Tompul. Ibu Tompul bilang, Bang Yoga, kayaknya kita sudah ditipu. Ditipu gimana Bau gitu? Enggak, ini kan niatannya udah salah kita gitu, kata Bau. Saya kan tanya lagi nih, Bau ngomongnya sendiri apa tanya sama pendamping Bau gitu? Tanya opungmu, katanya gitu. Opungmu bilang ini nggak benar, katanya gitu. Kenapa nggak benar? Karena niatnya sudah berbeda. Tapi Bau kan nggak spesifik ngasih tahu. Nah karena rasa penasaran kita juga nggak dapat hasil, terus Bau bilang sama si Abah juru kuncinya, pakai bahasa Indonesia kan, tapi Abah kan translate-nya tuh kayak ngerti bahasanya tapi nggak bisa ngucapin gitu, pakai bahasa Sunda dianya. Abah, sebenarnya adanya di sini emas itu, katanya gitu. Abah bilang ada, karena orang rata-rata ke sini ngambil harta karun. Karena kalau dihitungkan di gunung ini itu sampai berapa presiden juga nggak bakalan habis gitu, kata si Abah ini. Itu peti yang tadi kemana? Hilang? Waktu saya senter di dalam itu nggak nampak. Cuma saya ngerasakan dia jatuh sampai 3 kali loh. Di senter nggak ada ya? Nggak ada gitu. Nah itu. Nah Abah kan cuma bilang gini, pulang aja lah kalian, karena barangnya kan sudah di sana. Nah Bau juga maksa pulang, minta izin mau pulang, kan ditelepon dong sama Bau kan, sama Pak Udin, tulang kami pulang saja lah gitu, kalau nggak ada hasil. Oh enggak, masih ada gunung kedua gitu. Buat apa ke gunung kedua? Itu kita ambil maksimal untuk hartanya. Tapi ini nggak ada hartanya. Udah nggak apa-apa, ditunggu saja supaya kami datang gitu. Gak berapa lama kan Bau diem itu, Bang, diem aja Bau. Waktu ditanya sama Abah,
bau masuk kerasukan opungnya. Benturan energi sama si Abah. Abah juga kerasukan, udah tua segitu ya, udah sepuh, bau kerasukannya. Bingung lah. Saya bingung nyabarin siapa. Terakhir saya tetap narik salah satu gitu, Mang. Nah, di situ. Nah, posisi itu tak kenapa si bau sadar, si Abah yang sakit waktu tahu masalah ini gitu kan. Jadi sesudah bau sadar, bau netralisir Abah, baru bau ngomong, Bang Yoga, sebenarnya emasnya sudah pulang ke Sibolga. Cuman di sini niatnya berbeda. Berbeda gimana gitu, Bau? Berbedanya itu kok yang diminta Bang Udin nggak uang, yang diminta itu tongkat kayak yang karuhunnya gitu, tongkat ini gadanya gede kan, kepalanya itu ada semacam trisula tapi emas ini. Itu yang dikejar dia. Terus saya bilang, Bau, ini tujuan kita ngambil uang atau bagaimana? Nah, posisi di situ Bau diem, nggak membilangin. Nah, nggak berapa lama kan sudah nggak nyaman lagi nih situasi. Nggak berapa lama selang waktu orang Pak Udin dan kawan-kawannya datang. Dia bilang, Bau, di malam kedua kita pergi ke Gunung Larang. Dalam misi apa lagi kita ambil di situ dalam bentuk uang, bukan lagi emas ya. Itu uang di Gunung Larangnya. Kita pamit sama si Abah juga kayak udahlah berangkat aja gitu kan. Yaudah kita siap-siap, langsung kita menuju ke gunung yang kedua yang namanya itu Gunung Larang. Jadi di situ gagal ya? Yang pertama gagal, tapi karena kita udah dimotivasi sama Udin supaya yang ini dapat, akhirnya kita manut. Sesudah kita udah siap-siap, berangkat deh kita ke Gunung Larang tadi. Kalau di situ lebih gimana ya? Karena kan masuk ke kampung itu kan nggak bentar waktunya, Mang. Jaraknya juga jauh, medannya juga curam, tapi ketemu juga sama gunung yang kedua, Gunung Larang ini. Saya, Bau, sama teman-teman lain itu ditinggalkan juga di gua tadi. Tapi di situ ada juga juru kunci. Nah, juru kuncinya itu yang membawakan kita ini nanya lagi, ini siapa gitu, sama Udin. Ini teman-teman saudara saya dari Sumatera katanya gitu. Oh ya udah, juru kunci nggak dampingi kita karena udah percaya sama Udin kan, udah bawa klien lah atau bawa tamu semuanya. Saat sore kita udah sampai, persiapan lah nih, karena malam itu rencana mau narik lagi gitu, narik dana. Nah, di persiapan seperti itu memang ritualnya sedikit ekstrim, karena kita kan wajib disuruhkan mandi dulu di curug itu kan, kita mandi, penyucian jiwa, habis itu kita disuruh meditasi itu di Gunung Larangnya. Nah, masuklah kita, sesudah persiapan segala macam, kita menuju ke gunung, diantarkan sama Pak Udin juga. Sebelum kita masuk, itu kan diketuk dulu tuh dinding goanya itu, ketuk 3 kali, terus kelihatan tuh kalau goibnya sudah hadir semua, Bang. Waktu ngambil itu lebih gimana lagi ya energinya kan, lebih takut lagi lah, atau lebih ekstrim lagi daripada gunung yang gelis. Kalau ini di Gunung Larang itu memang sudah disambut, tapi kurang sopan gitu cara menyambutnya. Sebelum masuk goa, Nova kerasukan dia. Sebelum kita melakukan tirakat, Nova kemasukan. Terakhir Nova nggak bisa masuk ke dalam. Nah, Nova ini dianterin dong pulang ke rumah si Abah tadi, yang juru kunci di gunung kedua tadi, gunung Larangnya. Nah, yang berangkat akhirnya saya, Pak Pansur, Rudi, sama Bau. Nova nggak ikut tinggal. Nah,
sebelum kita mau melakukan amalan pesugihan ini, kita tawasul seperti biasa, membacakan mantra-mantra, doa-doa segala macam. Di situ kita dihadapkan kayak meja, Mang. Mejanya ini meja lama, tapi dari batu semua. Itu nggak patungan? Nggak, karena masih ada bahan dari yang kita beli untuk alat-alat ritualnya, seperti minyak apel jin, sama buhur Sulaiman dan jenis-jenis lainnya. Nah, sesudah dari situ dibakar nih semua yang bentukan sesajen tadi sama Pak Udin tadi, diritualin gitu. Masuk di situ kan lapang tuh, cuman ada semacam meja, altar lah, meja. Nah di situ kita didudukkan di situ. Saat didudukkan itu kan gelap nih, apanya, situasi goa tetap gelap. Yang dipandu cuma pakai senter mancis. Kita duduk melingkar nih, udah melingkar. Mau baca pertama, bau kerasukan. Masuk lagi nih opungnya, membilangkan pergi katanya, tapi bahasa Batak, membilangkan pergi. Nah dilawan nih sama Pak Udin, katanya kami sementaranya di sini. Istilahnya kami nggak ngapa-ngapain, kami sementara untuk hajat ini, membilangkan niatan kami. Tapi si opung sandaran dari bau ini kan maksa untuk pergi. Terakhir karena udah kacau, kita turun, nggak jadi nih ritualnya. Turun, kebalik lagi ke base camp, ke rumah si Abah. Sesudah semua kita ceritanya yang terjadi, besok mau tujuan pulang, karena niatnya mau pulang, saya sama Bau ditahan untuk tetap tinggal 1 malam lagi, karena benda yang dijanjikan sudah dikasih katanya. Dipaksa lagi kita berdua. Nah, dipaksa oleh siapa? Sama Pak Udin tadi yang membawakan kita. Dipaksa untuk di situ lagi. Dilewatin dong 1 hari untuk menuju ke besoknya. Sampai di situ Pak Pansur sama Pak Udin nggak jadi ikut, karena mereka katanya ada misi lagi tempat lain. Terakhir yang ditinggalkan saya sama Bau. Tapi dipandu sama juru kunci si Abah yang kuncinya di situ. Malam sekitar jam 9 kita naik nih ke gunung, terus ketemu guanya, dia uluk salam, terus kita masuk. Abah bilang ya hati-hati aja di sini gitu, hati-hati. Nah waktu ritual kan saya nggak bisa jauh nih, karena mejanya bundar, Bau di sini, saya di sini, Abah pulang, kita berdua. Di situ kelihatan cahaya putih. Waktu pertama sekali melakukan pemanggilan ya, atau doa pembuka itu cahaya yang besar banget, Bang. Itu semua keliling emas. Emas, cuman banyak seperti apa ya, seperti goib. Itu cakepnya luar biasa yang mengitari. Di situ posisinya kan Bau kan udah kayak orang gila gitu ya, tolah gitu terus gitu sampai entah apa yang terbesit sama dia, sampai dia gini. Terakhir kan saya pejam mata jadinya, karena cahayanya kan bersinar banget di situ. Nggak berapa lama masuk nih si Bau, tapi langsung keluar nih, nggak lama dia kerasukannya keluar, langsung dia bilang, Bang Yoga kita pulang. Malam itu juga sekitar jam 11, sesudah jam 9 kita naik ke atas, jam 11 kita keluar. Karena tujuannya nggak benar gitu kan. Pas kita keluar, kan Abah nunggu di rumah nih. Abah bilang, kenapa katanya gitu. Nggak, kami harus pulang malam ini, Bah. Kenapa pulang? Kata Abah kan. Opung saya yang bilang hartanya sudah dihantarkan ke Sibolga. Jadi mau nggak mau, Bau harus menelpon Pak Udin supaya langsung kita pulang. Terakhir sesudah kita gagalkan tirakat itu sampai jam 11 malam, kita numpang di rumah Abah. Bau telepon sama Udin, Tulang, kami disuruh pulang hari ini juga. Kalau malam nggak ada lah Bau, diangkat kan sama Udin. Kalau malam nggak ada mobil. Terus gimana? Nggak, tunggu besok aja lah pagi, biar diantarin ke daerah Cikampek.
jauh kali lah dari Medan ke Cikampek gitu kan. Nggak apa-apa lah pokoknya ke stasiun kita anterin gitu. Nah waktu mau berangkat itu kan ada waktu mau pulang itu yang ditangkepin itu kayak untuk oleh-oleh kan, bentuk tuyul tuh. Udin kan nangkepin waktu turun ke bawah. Itu saya ingat dititipin sama saya gitu botolannya, yang diisi itu anggur di dalam, terus tuyulnya dipanggil, disuruh masuk. Dia pakai mantra apa gitu masuk tuh ke botolnya. Yoga ini simpan dulu gitu. Dibawa kan, waktu di rumah Abah saya ingat banget saya letakin aja. Gak berapa lama, waktu sudah ketemu sama orang Pak Udin pagi-paginya itu, karena kemarin balik pagi kan nyampe, kita pamit. Sudah seperti biasa dah gitu, mau pulangnya. Nah udah mau pamit, udah dianterin naik mobil yang kita bawakin, ketemu di daerah Cikampek stasiun. Pesen tiket, kalau nggak salah ALS kemarin, naik ALS udah dibayarin, terus kita berangkat. Orang Pak Udin, Ansur sama Rudi, Nova tinggal di Bandung. Kita berangkat sama Bowo. Di situ kita pulang. Naik ALS lewat Bakauheni. Bakauheni Udin telepon Pak Udin. Bowo, mau tanya dulu, ada kalian bawa botol katanya gitu. Botol apa tulang gitu. Botol yang aku isi. Isi apa? Itu karuhun di sini, bentukannya tuyul. Di mana dibuat si Yoga? Tanya dulu gitu. Ya aku dikasih kan. Yoga mau ngomong Pak Udin. Ya Pak, kenapa Pak? Ada kok tengok botol itu yang mau dibawa pulang. Nggak ada. Orang titip di rumah si Abah gitu kan sama kuncennya. Nggak ada. Coba aku periksa di situ. Nah waktu dituduh kayak gitu, Bowo kan marah. Misi nggak dapat, kita mau pulang juga udah habis-habisan dana, terus dituduh lagi gitu. Sampai Bowo bilang, Bang Yoga ada bawa? Enggak, diperiksa nih tas. Tas ini kan udah kosong sama sekali, nggak ada apa-apa gitu loh. Yang ada cuma baju kan, pakaian. Terus Bowo nangis di situ. Dia bilang, sampai segitunya kita Bang ya, yang ditipu ini gitu. Tipu dalam artian apa Bowo? Enggak, sudah pun ngomongnya tiap hari opungmu ini yang di badan saya, tapi saya terus bantah. Saya bilang kalau opung yang bilang pulang, saya bantah lagi. Kalau disuruh di sini saya bantah. Tahu Bang Yoga, dua-duanya ini nggak ada yang benar. Tujuan awal kita di sini untuk meloloskan Pak Udin, dapatkan satu benda yang namanya apa itu, tombak tadi. Apa namanya itu? Kayak tongkat tadi untuk di Gunung Gelisnya. Untuk di Gunung Larang dia ngambil satu mahkota gitu, Bang. Yang di Gunung Larangnya dia ngambil mahkota. Kenapa dia nyuruh kita ke situ? Kita mau dijadikan pengganti gitu loh. Di situ kita diem aja. Sampai Bowo bilang, kupikirnya tadi rambut sama hitam, niatnya sama-sama satu, tapi pada akhirnya kita yang dijual untuk karuhun di sini, para opung-opung di sini, para leluhur di sini katanya. Itu maksudnya pengganti apa ya? Pengganti jiwa. Oh, ditumbalkan gitu. Ditumbalkan. Tapi dari pengakuan si Abah, juru-juru kunci ini memang semua pada ke situ kok. Cuman tangan apa ya? Kita sudah disalahartikan gitu. Dia bawa tamu dari Sumatera, berharap ini digantiin gitu. Bukan emas yang kita dapat, tapi hajat yang lain gitu, Bang. Nah, di Bakauheni sepanjang perjalanan kan si Bowo nangis gitu loh. Sudah seperti ini kok jadi gini gitu kan. Udah nyampe nih perjalanan sekitar 3 hari, nyampe ke Sidimpuan. Sampai ke Sidimpuan udah sampai di stasiun, ya udah kita diem aja kan. Jam 3 subuh itu diem. Nggak berapa lama Bowo bilang kita Bang pulang. Kita cari angkot atau travel. Nah lewat ini mobil kalau nggak salah itu mobil mewah lah, jenis-jenis sedan kan. Lewat dia panggil kita naik. Kita udah nggak punya uang lagi, udah habis semuanya. Dipanggil begitu, mau si bapak, bahasa Batak merekanya, mau kemana Bu gitu, mau pulang ke Sibolga, ayo ikut gitu. Saya di belakang ingat, Bowo itu di samping
supirnya sepanjang jalan. Nah sampai tiba di rumah Bow di Tapteng di Tapanuli, saya juga sampai di rumah gitu. Saya nggak tahu siapa orangnya, yang penting udah sampai dengan selamat. Nah di situ kan waktu sampai, saya udah dipastiin sama keluarga kalau pihak keluarga nuntut saya Bang untuk pisah. Karena waktu saya selama melakukan pengakuan untuk pergi meeting ke Medan, alasannya ke Medan, saya kan handphone nggak aktif di situ. Istri menggugat. Nah saat aktif handphone ini aktif, saya dipecat dari pembiayaan mobil. Saya udah nggak dianggap karyawan lagi karena udah dipecat. Terakhir udah banyak somasi. Jadi posisi jadi DPO. Saya pasrah. Saya kembali merenung. Entah kenapa kayaknya ada aja jalan gitu Bang. Sesudah di situ saya coba istighfar sebanyak-banyaknya, saya sholat tobat, nangis, sungkem sama kakek saya ya, sama ibu saya ceritakan semua masalahnya. Dan ibu saya tahu sekali. Sampai saya waktu itu nganggur sekitar 4 bulanan. Sesudah kejadian itu saya nganggur dan saya pisah ranjang sama orang rumah saya. Terus tinggal di rumah orang tua. Cuma diingatkan kok satu, kembali ke hakikatnya, kembali ke jalannya gitu. Terakhir saya di situ sholat taubat, minta ampun sama Allah. Entah kenapa atas izin Allah ada rezeki gitu. Rezeki yang terjadi kan di situ kan ada tuh semacam kerjaan yang dapat sama saya dipercayakan untuk ngelola itu Bang. Jadi ini semacam project. Saya kasih kemarin project itu penggambaran apa ya? Semacam kalau dia di dinding itu, di dinding kaligrafi gitu kan, saya kerjakan di situ. Itu lebih kurang budget sekitar 10. Nah, dari situ saya mulai merintis. Nah, di situ saya usahain, berhasil dan mulai deh ketemu yang namanya rezeki yang memang betul-betul diridhoi Allah gitu. Jadi utangnya dicicil ya? Cicil, karena kan pengakuan saya sama kepolisian saya nggak bisa bayar karena saya udah non-job semua. Kalau untuk di leasing saya udah nggak bisa apa-apa lagi, saya memang resign dah. Ya. Jadi yang barang-barang jatuh itu apa itu? Trik sulap mungkin? Kalau saya secara sudut pandang saya itu bukan trik sulap itu Bang. Karena lillahi ta'ala saya merasakan sendiri, saya lihat sendiri itu bentuknya peti. Peti itu kalau dia jatuh dari atas, cetar gitu, itu ngagetin Bang. Seperti lemari jatuh dari atas ke bawah. Itu betul-betul peti. Itu ada memang. Kalau bukan halusinasi ya? Bukan. Berbeda halusinasi. Sementara posisi di dalam gua aja yang sumpek seperti itu kok ada hawa masuk. Dari mana coba gitu loh. Lalu Pak Udin ini dapat nggak tongkatnya itu? Dapat, dia dapat. Dapat. Siapa yang bawa? Pak Udin secara goib. Secara goib? Iya. Karena waktu dia pulang kan mereka kan nginap di hotel tuh. Ditunjukin gitu. Emas yang dia dapat, terus tongkat yang dia dapat diceritain tuh. Karena kan yang Pak Pansur, Rudi sama Nova itu kan dia nggak ngasih apa-apa. Nggak ngasih apa-apa. Cuman waktu kami pulang sudah diperalat tapi nggak ngasih apa-apa. Nggak ngasih apa-apa. Waktu kami pulang, ini kan selisih 2 hari, saya kan ditelepon sama Bow. Ditelepon sama Bow dari rumahnya. Kalau orang Pak Udin kan sudah di situ tuh, sama orang Pak Pansur, Pak Rudi dan lain-lain. Kita sekitar pukul 8 malam. Di samping rumahnya kan ada kuburan. Pak Udin bilang, coba cari di situ, mana tahu emasnya di situ gitu. Oke, dari kisah ini apa yang bisa disampaikan ke penonton Malam Mencekam? Hikmahnya dari Bang Yoga. Untuk hikmah secara pribadi dan saya alami sendiri, goib itu ada, yang saya alami selama hidup saya ada. Cuman awal mula kita dikesampingkan yang pertama adalah niat. Kedua adalah kesalahpahaman, bahwasanya jangan sekali-sekali kita minta kepada goib. Goib itu kita sebut aja karuhun, leluhur,
atau baju ganjang dan sebagainya yang sifatnya itu jin. Kita meminta itu hanya sama Allah. Kalau kita meminta jin, jatuhnya kita sekutu sama Allah. Karena yang pemberi rezeki bukan mereka. Yakinlah bahwasanya jin itu sifatnya adalah berkamuflase untuk menyesatkan manusia. Jadi sampai hari ini pun, andai pun ada yang mengatakan tempat ini bisa dijadikan tumbal, dijadikan pesugihan, saya bisa tantang. Saya bantah semua itu. Karena ingat, jin selagi dia memberi, dia akan meminta imbalan. Iya. Apapun ceritanya. Mangan tahu ada teman-teman yang paham soal konsep dari sifat jin. Ada 25 jin yang diciptakan sama Allah dengan bentuk dan unsur berbeda. Mereka hanya berkamuflasi untuk menyesatkan. Ya. Itu artinya aja. Memberi tapi bohong ya janjinya. Jelas bohong. Saya aja pengalaman pribadi, saya berharap ini dikasih sama jin, ternyata enggak. Untung-untung Allah masih nunjukkan yang baik melalui perantara bau tumpul tadi. Oke, baik sobat, demikian kisah dari Bang Yoga ya, yang hampir saja melakukan pesugihan dan tersesat ya. Untung ada pertolongan yang tak terduga. Akhirnya masalah-masalah selesai semua ya dengan jalan Allah begitu ya. Bang Yoga, terima kasih. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian buruk ini. Semangat terus. Sekarang sudah berkeluarga lagi? Sekarang sudah. Yang kedua berarti ya? Enggak, kemarin sempat break ya karena pisah. Tapi sesudah kita lurusin, kita balik lagi. Oke, kembali lagi ya. Iya. Sehat-sehat selalu, harmonis ya, samawa. Iya. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Bang Yoga dan Mang Ei serta tim dari Sibolga. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.